Selamat malam Ibu Indri, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah menunggu. Nah, kita agak lama tadi. Eh, Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 3, atas nama Pagi Malam Gas, akan mempresentasikan terkait budaya organisasi pada komunitas Sukar Buku Berjalan. Pada kelompok kali ini ada terdiri nama saya sendiri yaitu Fadila Nurkasana sebagai ketua, lalu ada Agnes Monica sebagai anggota, dan juga ada Adelia Putri sebagai sekretaris. Boleh di next slide. Yang pertama terkait latar belakang. Jadi dengan adanya era digital ini, akses terhadap buku itu sangat mudah. Jadi kita nggak perlu lagi untuk beli secara fisik ataupun datang langsung ke perpustakaan. Kita bisa pinjam secara online atau mendownload buku atau beli buku secara digital melalui Google Playbook. Nah, selain membeli buku fisik di uh, marketplace ataupun di toko buku lainnya atau pinjam buku melalui perpustakaan, di sini ada salah satu komunitas yang menyediakan peminjaman buku sekaligus penghibahan buku serta menyediakan kegiatan tukar buku yang bernama Komunitas Tukar Buku Berjalan. Komunitas ini berdiri, eh, komunitas ini menyediakan 87 katalog buku yang tersedia berbagai jenis genre seperti fiksi, non-fiksi, fable, self-improvement, majalah anak, biografi inspiratif, horor, sejarah, romance, klasik, ensiklopedia, dan juga islami. Sehingga komunitas ini menjadi alternatif apabila teman-teman yang ingin membaca buku tanpa harus mengeluarkan budget dan juga membeli buku ataupun merawat buku, sehingga buku yang kita simpan dan tidak kita rawat nantinya akan menimbulkan kerusakan pada buku tersebut dan juga akan mengalami ketidakgunaan pada buku tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada rumusan makalah. Yang pertama ini, apa saja tantangan yang dihadapi komunitas tukar buku berjalan dalam menjaga kerjasama tim. Lalu yang kedua, bagaimana konsep dan juga mekanisme kerja komunitas tukar buku berjalan dalam memfasilitasikan kegiatan pertukaran buku kepada masyarakat luas. Yang ketiga, bagaimana konsep dan juga mekanisme kerja komunitas tukar buku berjalan dalam memfasilitasikan kegiatan peminjaman buku kepada masyarakat luas. Lalu yang keempat ada bagaimana konsep dan juga mekanisme kerja komunitas tukar buku berjalan dalam memfasilitasikan kegiatan penghibahan buku kepada masyarakat luas. Lalu yang kelima yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada komunitas tukar buku berjalan. Baik, sebelumnya saya mohon maaf Ibu nggak bisa on cam karena harus update aplikasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada tujuan observasi. Yang pertama untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui kegiatan tukar buku on WhatsApp Group pada kegiatan pertama dan kedua. Dan yang kedua untuk mengamati dan menganalisis kinerja tim tukar buku berjalan. Next. Yang ini ada metode observasi, yaitu digunakan melalui observasi secara langsung, di mana observan melakukan pengamatan terhadap komunitas tukar buku berjalan secara langsung melalui grup WhatsApp dan pertemuan rapat online melalui call on WhatsApp group. Selain itu, observan juga melakukan wawancara tertulis secara struktur dan tidak terstruktur secara personal chat kepada divisi mini library yang meliputi admin mini library dan asisten admin mini library pada tim tukar buku berjalan dengan menggunakan media WhatsApp. Next. Fadilah, mic-nya. Ya, terima kasih Aden. Selanjutnya ada timeline kegiatan. Yang pertama ini terkait observasi kegiatan tukar buku.
Di sini untuk kegiatannya itu sampai dengan eh, tanggal 3 November. Kemudian dilanjutkan observasi kegiatan kinerja tim itu mulai dari 14 November. Boleh di next slide, next. Sampai dengan untuk penyelesaiannya 10 Desember. Jadi kira-kira kita melakukan observasi itu selama 1 bulan. Untuk pengerjaannya melebihi 1 bulan, kira-kira eh, waktunya itu 2 bulan setelah ditugaskan dalam kegiatan observasi tersebut. Next. Di sini yang berikutnya ada identitas komunitas buku berjalan. Sejarah singkatnya, komunitas tukar buku berjalan merupakan bagian dari forum buku berjalan yang lahir pada 23 April 2020, bertepatan dengan Hari Buku Sedunia. Forum buku berjalan berfokus pada kegiatan bicara buku, temu buku, ataupun kelas buku. Sedangkan komunitas tukar buku berjalan adalah suatu organisasi yang bergerak pada penyediaan layanan peminjaman, penghibahan, dan tukar buku. Tukar buku berjalan menyediakan 87 katalog buku yang dapat dipinjam dengan berbagai jenis gender dan dari penulis terkenal meliputi fiksi, non-fiksi, fabel, self-improvement, majalah anak, biografi, inspiratif, horor, sejarah, formal, klasik, ensiklopedia, dan Islami. Yang berikutnya ada deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan merupakan penjelasan detail terkait tugas apa yang harus dilakukan oleh anggota sesuai divisinya masing-masing. Terdapat 5 divisi dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama, divisi sosial media Instagram. Divisi sosial media Instagram ini mengelola akun Instagram komunitas tukar buku berjalan, membuat rencana konten, menginformasikan terkait isi konten kepada tim desain, sampai dengan melakukan posting konten pada Instagram tukar buku berjalan. Yang ketiga, berinteraksi dengan pengikut. Dan yang keempat, mencari informasi terkait sponsor atau media partner atau partnership untuk kegiatan tukar buku on WhatsApp Group. Yang kedua, ada divisi tukar buku on WhatsApp Group. Yang pertama itu mengadakan kegiatan tukar buku, merencanakan, mengelola, dan mengatur jalannya kegiatan tukar buku, berinteraksi dengan peserta tukar buku, mencari informasi terkait sponsor atau media partners atau partnership untuk kegiatan tukar buku on WhatsApp Group, dan melakukan evaluasi dan perbaikan tata tertib terkait kegiatan tukar buku jika diperlukan. Yang ketiga, divisi konten kreator. Yang pertama, membuat desain konten media sosial ataupun poster kegiatan. Yang kedua, membuat desain terkait rekap kegiatan tukar buku. Dan yang ketiga, mencari informasi terkait sponsor atau media partner atau partnership untuk kegiatan tukar buku on WhatsApp Group. Yang keempat, ada divisi mini library, yaitu melakukan kegiatan yang berkaitan administrasi seperti menginput data peminjam atau mengelola katalog buku, menghubungi calon peminjam. Yang kedua, menyimpan buku fisik dari komunitas tukar buku berjalan. Yang ketiga, melakukan pengiriman dan penerimaan buku. Yang keempat, mencari informasi terkait sponsor, media partner atau partnership untuk kegiatan tukar buku on WhatsApp Group. Dan yang terakhir, divisi konten kreator. Yang pertama, memproduksi konten berupa Reels Instagram terkait buku. Dan yang kedua, mencari informasi terkait sponsor atau media partner atau partnership untuk kegiatan tukar buku on WhatsApp Group.
Selanjutnya ada analisis kegiatan tukar buku on WhatsApp Group pertama dan kedua. Briefing kegiatan tukar buku di grup WhatsApp yaitu kegiatan yang diadakan satu hari sebelum kegiatan tukar buku dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar peserta yang mengikuti tukar buku dapat memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh komunitas jalan. Khususnya divisi tukar buku on WhatsApp Group agar kegiatannya berjalan dengan baik dan sistematis sesuai prosedur yang dijalankan. Kerjasama kegiatan pada kegiatan tukar buku pertama, yakni Minggu tanggal 3 November 2024, komunitas tukar buku berjalan bekerja sama dengan sponsorship. Ini Naili Amani yang dimana pihak sponsorship memberikan hadiah berupa giveaway 5 buku melalui 12 pertanyaan kuis yang diberikan oleh divisi tukar buku on WhatsApp Group kepada peserta. Dan 2 pemenang ditentukan dari jumlah buku yang banyak diupload untuk ditukarkan oleh peserta pada kegiatan tukar buku on WhatsApp Group. Pada kegiatan tukar buku kedua, yaitu Minggu 17 November 2024, komunitas tukar buku berjalan bekerja sama dengan partnership, yaitu Destia, yang dimana pihak partnership memberikan benefit berupa pengetahuan terkait journaling bagi pemula, serta pengalaman-pengalaman terkait journaling yang dilakukan oleh pihak partnership yang bersangkutan. Ayo lanjut, siapa yang membaca ini? Fadila. Suaranya ini belum muncul. Selanjutnya terkait topik pembahasan di sini, yang pertama terkait briefing tukar buku WhatsApp Group, yaitu dengan sponsorship ataupun partnership. Untuk topik pembahasannya sama, yaitu yang pertama terkait peraturan yang harus ditaati, lalu yang kedua tata cara melakukan tukar bukunya, yang ketiga informasi waktu kegiatan, yang keempat informasi terkait waktu kuis sebagai salah satu syarat memperoleh buku dari sponsorship, lalu yang kelima informasi terkait benefit dari sponsorship ataupun partnership pada kegiatan tukar buku. Lalu yang selanjutnya ada ketepatan dalam menyampaikan informasi. Pada kegiatan tukar buku pertama, admin tukar buku menyampaikan informasi ataupun briefing ini pada peserta pada 1 hari sebelum acara tukar buku dilakukan. Pada kegiatan kedua, PIC menyampaikan informasi atau briefing peserta pada 1 hari sebelum acara tukar buku dilakukan melalui grup WhatsApp. Jadi sama-sama, cuman untuk kegiatan pertama itu dilakukan oleh admin, lalu untuk kegiatan kedua dilakukan oleh PIC. Yang berikut kehadiran tim pada briefing kegiatan tukar buku on WhatsApp Group. Tim yang hadir dalam menyampaikan informasi terkait peraturan dan tata cara upload buku adalah divisi tukar buku on WhatsApp Group. Yakni yang pertama pada kegiatan tukar buku pertama yang hadir dalam kegiatan briefing ini adalah admin tukar buku. Yang kedua, pada kegiatan tukar buku kedua yang hadir dalam kegiatan briefing ini adalah PIC tukar buku. Yang berikut keaktifan peserta. Pada kegiatan tukar buku pertama ini, peserta cukup aktif dalam merespon informasi yang disampaikan oleh tukar buku. Sedangkan pada kegiatan tukar buku kedua, peserta tukar buku kurang aktif dalam merespon informasi yang disampaikan oleh PIC tukar buku. Selanjutnya, cara admin atau PIC tukar buku dalam menyampaikan informasi. Pertama, penggunaan bahasa. Admin atau PIC tukar buku menggunakan bahasa semi-formal, alhasil peserta merasa nyaman dan responsif terhadap cara komunikasinya. Yang kedua, respon admin atau PIC terhadap peserta. Admin atau PIC tukar buku merespon dengan cepat dan interaktif. Selain itu, admin tukar buku tidak lupa untuk mengingatkan kembali kepada peserta terkait peraturan dan tata cara upload buku yang harus dipatuhi selama kegiatan tukar buku berlangsung. Adapun peraturan dan tata tertib kegiatan tukar buku sebagai berikut. Yang pertama ada peraturan. Yang kedua tata cara upload buku. Selanjutnya ada informasi pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan tukar buku pertama dengan sponsorship dilakukan pada Minggu 3 November 2024 pukul 9 sampai 9 malam, sedangkan kegiatan tukar buku kedua dengan partnership dilakukan pada Minggu 17 November 2024 pukul 9 sampai 29 malam. Next. Selanjutnya ada cara admin atau PIC tukar buku dalam berdiskusi dengan tim. Yang pertama, topik yang didiskusikan, yaitu pada kegiatan tukar buku pertama, divisi tukar buku mendiskusikan terkait pemenang kuis pada kegiatan tukar buku. Adapun kuis yang diajukan itu yang pertama terkait tebak judul buku dan juga penulis berdasarkan emoji. Ini disampaikan pukul 11:30 siang. Lalu yang kedua, Brian Krishna tidak menyukai mata pelajaran apa saat sekolah dulu. Disampaikan pada pukul jam 2:15 siang. Lalu yang ketiga, penulis yang pernah menggunakan arang sebagai pengganti tinta untuk menulis adalah pertanyaan ini diajukan pada pukul jam 7:10 malam. 10 menit malam. Kemudian diskusi yang kedua itu terkait pemenang yang lebih banyak mengupload buku pada kegiatan tukar buku. Lalu selanjutnya ada respon PIC dan juga anggota tim tukar buku berjalan, yaitu PIC komunitas tukar buku berjalan membantu dalam memberikan arahan kepada tim tukar buku berjalan untuk membantu kegiatan penentuan pemenang. Selain itu, respon tim sangat cepat dan juga perhitungan buku juga dilakukan dengan cepat, sehingga pada PIC ini menyarankan untuk pemenang kuis ditentukan dari hasil jawaban yang sama sesuai jawaban tim tukar buku berjalan. Selanjutnya, permasalahan utama yang dihadapi yaitu pada kegiatan tukar buku, peserta hanya fokus untuk memenangkan hadiah dari sponsorship melalui kuis yang diajukan oleh admin tukar buku. Sedangkan pada kegiatan tukar buku yang kedua, peserta ini tidak cukup aktif karena tidak ada benefit berupa hadiah. Karena yang kedua ini sifatnya hanya pengetahuan terkait journaling. Lalu solusi permasalahan, berdasarkan observasi yang telah kita lakukan, kami melihat bahwa solusi permasalahan pada kegiatan pertama itu PIC menyarankan untuk kegiatan selanjutnya apabila mengadakan kuis lagi diinformasikan di akhir kegiatan sehingga nanti peserta itu lebih fokus untuk menjalankan kegiatan tukar buku terlebih dahulu. Sedangkan pada solusi yang kedua melalui wawancara tidak struktur bersama PIC tukar buku berjalan, untuk kegiatan selanjutnya itu kegiatannya akan diselang-seling dengan media partner. Hasil diskusi berdasarkan observasi dari kegiatan tukar buku pertama dengan sponsorship, terdapat 3 pemenang dari 3 kuis yang diajukan oleh admin tukar buku yang terdiri dari yang pertama Nadia, Archipelagos Wizarding School in Nusantara by Sleeping Neglo. Yang kedua Windiati, Bahasa Indonesia. Yang ketiga Mawar Syaputri, Pramudia Anantatur. Selain itu, terdapat 2 pemenang yang berhasil mengunggah banyak buku yang akan ditukar milik pada kegiatan tukar buku ini. Yang pertama ada Dina Mulia dengan jumlah 30 buku. Yang kedua ada Andi dengan jumlah 26 buku. Masing-masing pemenang mendapatkan hadiah buku dari sponsorship kegiatan tukar buku on WhatsApp Group. Next. Keaktifan peserta dalam kegiatan tukar buku on WhatsApp Group. Yang pertama, interaksi antar peserta. Peserta melakukan kegiatan tukar buku dengan baik, yaitu dengan menginformasikan buku apa yang hendak mereka tukar milik, tukar pinjam ataupun hibah, beserta menyertakan bukti buku yang akan ditukarkan. Selain itu, peserta sangat responsif dalam menjawab kuis sebagai salah satu persyaratan untuk memenangkan 3 hadiah buku dari sponsorship dengan tukar buku.
Kegiatan kedua, interaksi peserta kurang aktif. Terhadap kegiatan yang diselenggarakan dari 280 peserta, grup yang aktif bertanya terkait journaling kepada partnership tidak lebih dari 20 orang. Keberhasilan peserta dalam menukar buku. Berdasarkan observasi yang kami lakukan pada kegiatan tukar buku on WhatsApp Group pertama, dari 18 peserta yang melakukan tukar buku, hanya terdapat 7 peserta yang berhasil dalam menukarkan buku. Sedangkan pada kegiatan tukar buku on WhatsApp Group kedua, dari 14 peserta yang melakukan tukar buku, hanya terdapat 2 peserta yang berhasil dalam menukarkan buku dan 1 peserta berhasil menghibahkan buku. Next. Yang berikut hasil observasi kegiatan tukar buku. Pada kegiatan tukar buku on WhatsApp Group, pertama dengan sponsorship berdasarkan observasi dari 278 peserta tukar buku yang benar-benar melakukan kegiatan tukar buku hanya 18 peserta dan yang berhasil menukarkan buku hanya 7 peserta. Selebihnya peserta hanya terfokus untuk memenangkan hadiah dari sponsor melalui kuis yang diajukan oleh admin tukar buku. Pada kegiatan tukar buku on WhatsApp Group kedua dengan partnership berdasarkan observasi dari 28 peserta tukar buku yang benar-benar melakukan kegiatan tukar buku hanya 14 peserta. Dan yang berhasil menukarkan bukunya hanya 2 peserta dan 1 yang berhasil menghibahkan buku. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan minat peserta dalam menukar buku jauh lebih rendah dibandingkan kegiatan pertama. Hal ini dipengaruhi karena adanya perbedaan benefit yang diberikan dalam kerjasama antara sponsorship dan partnership pada kegiatan tukar buku on WhatsApp Group. Yang berikut analisis kinerja tim tukar buku berjalan. Yang pertama, tanggung jawab dalam pekerjaan. Tanggung jawab dalam pekerjaan merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh karyawan atau anggota dalam suatu perusahaan atau organisasi. Bentuk tanggung jawab dari masing-masing individu atau kelompok dapat dijadikan penilaian kinerja oleh rekan tim ataupun pimpinan perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Pada poin observasi ini, kami mengamati terkait kerjasama dari 2 divisi pada komunitas tukar buku berjalan, yakni divisi desainer dan divisi mini library. Kerjasama dalam tim merupakan hal yang penting dan diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Dalam melakukan kerjasama, tentunya komunikasi antar sesama pun juga harus berjalan dengan baik, agar tugas yang dilakukan secara bersama dapat berjalan dengan baik dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya kerjasama dan komunikasi yang baik, pencapaian tujuan sulit dan mustahil tercapai. Selanjutnya ada kerjasama dari tim divisi desainer dan juga divisi mini library. Yang pertama terkait divisi desainer. Tim desainer pada komunitas ini biasanya melakukan kegiatan seperti membuat desain poster digital yang berkaitan dengan promosi mini library atau kegiatan tukar buku on WhatsApp Group ataupun rekrutmen ataupun terkait wawasan tentang ilmu terkait buku. Kemudian yang nantinya akan di-upload pada media sosial Instagram tukar buku berjalan. Pada kegiatan observasi kali ini kami mengamati terkait tanggung jawab pekerjaan dari tim desain. Dan tim desain pada komunitas ini terdiri atas 2 orang, yakni PIC dan juga 1 anggota. Dalam pembagian tugasnya, PIC bertugas untuk membuat poster promosi mini library, sedangkan anggota bertugas untuk membuat poster kegiatan tukar buku berjalan kedua yang akan dilakukan pada Minggu 17 November 2024. Lalu selanjutnya ada kerjasama dalam divisi mini library. Tim mini library pada komunitas ini berperan sebagai perpustakaan ini. Tim ini biasanya melakukan kegiatan mulai dari menghubungi calon peminjam,
kemudian sampai dengan pengiriman dan juga penerimaan buku dari peminjam yang bersangkutan. Tim mini library terdiri atas 2 orang, yaitu admin mini library dan juga asisten mini library. Dalam pembagian tugas, admin melakukan kegiatan administrasi dan juga berinteraksi langsung dengan calon peminjam, seperti menghubungi, kemudian menghubungi informasi yang tertera melalui Google Form, kemudian mendata informasi dari calon peminjam tersebut, seperti waktu peminjaman, buku yang dipinjam, kemudian informasi lain dari peminjam, serta mengingatkan peminjam terkait masa tenggang peminjaman buku. Selain itu, data-data peminjaman tersebut akan dikumpulkan untuk melihat apakah setiap bulannya mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan pada peminjaman buku. Sedangkan sebagai asisten mini library bertugas untuk menyimpan buku dari komunitas tukar buku berjalan, seperti melakukan pengiriman buku dan juga menerima dan juga menerima pengembalian buku dari peminjam yang bersangkutan. Selanjutnya ada kecepatan tim desain dalam mengumpulkan dan melaporkan tugas. PIC Komunitas Tukar Buku Berjalan memberikan arahan kepada tim desain untuk membuat poster promosi mini library sejak Sabtu 1 November 2024. PIC Divisi Desain mengumpulkan dan melaporkan tugasnya pada Selasa 12 November 2024. PIC Komunitas Tukar Buku Berjalan memberikan arahan kepada tim desain untuk membuat poster kegiatan tukar buku on WhatsApp Group kedua sejak Selasa 4 November 2024. Anggota tim desain mengumpulkan dan melaporkan tugasnya pada Kamis 7 November 2024, namun terdapat kekeliruan sehingga mengakibatkan adanya perbaikan. Perbaikan ini dikumpulkan pada Senin 11 November 2024. Kecepatan tim desain dalam mengumpulkan dan melaporkan tugas. Dari analisis kecepatan dalam mengumpulkan dan melaporkan tugas di atas, dapat dilihat bahwa PIC Divisi Desain memerlukan waktu 8 hari pengerjaan untuk satu poster promosi mini library, sedangkan anggota Divisi Desain hanya memerlukan waktu 3 hari. Namun karena adanya perbaikan memakan waktu sampai dengan 4 hari, dapat disimpulkan bahwa pengerjaan desain pada komunitas ini tidak lebih dari 2 minggu atau tidak mendekati jadwal kegiatan yang dilakukan. Next. Selanjutnya, kecepatan tim mini library dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, observan tidak dapat melakukan pengalaman terkait kecepatan tim mini library dalam menjalankan tugas karena pelapor kerja mereka selalu di akhir bulan saat evaluasi kerja. Oleh karena itu, observan melakukan wawancara secara tertulis melalui personal chat bersama informan melalui saluran media WhatsApp secara terstruktur dan tidak terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada admin mini library melalui wawancara tertulis secara terstruktur yakni sebagai berikut. Yang pertama, setelah meminjam mengisi Google Form, apakah Google Form dicek setiap hari atau diperiksa pada waktu-waktu tertentu? Yang kedua, setelah dicek, apakah langsung menghubungi calon peminjam yang bersangkutan? Yang ketiga, kalau misalnya calon peminjam fix untuk meminjamkan buku, apakah langsung memproses data calon peminjam tersebut dan menyerahkan data tersebut kepada asisten mini library untuk dilakukan pengiriman buku? Selanjutnya ada admin mini library. Dari pertanyaan yang diajukan di atas, berikut hasil jawaban yang disampaikan oleh admin mini library tukar buku berjalan. Yang pertama, Google Form dicek rutin setiap hari, biasanya di waktu senggang, istirahat, ba'da zuhur, paling lambat banget 1 hari belum dicek. Jawaban yang kedua, iya, langsung menghubungi calon peminjam dengan mengirimkan data peminjam untuk di cross check apakah sudah sesuai atau belum. Jawaban yang ketiga, iya, langsung diproses setelah data sesuai, langsung cek ongkir dan diberitahu ke peminjam.
Setelah peminjam melakukan pengiriman atau transfer ongkir dan deposit, maka langsung diserahkan ke asisten Minlib untuk pengiriman buku. Next. Selanjutnya ada kecepatan tim mini library dalam menjalankan tugas. Yang selanjutnya ini terkait asistennya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada asisten ini melalui wawancara tertulis secara tidak struktur, yakni pertanyaan yang diajukan sebagai berikut. Setelah admin mini library mengirimkan data peminjam yang sudah melakukan pembayaran atas kirim dan juga deposit, apakah buku yang dipinjam langsung dikirimkan? Lalu yang kedua, di antara asisten yang juga admin, siapa yang bertugas untuk mendata peminjam? Lalu yang ketiga, sebagai kolektor buku, apa yang Anda lakukan agar buku tetap dalam kondisi baik? Yang keempat, apabila dari peminjam melakukan kesalahan berupa merusak buku dan juga solusi apa dan tindakan apa yang akan diberikan kepada peminjam yang bersangkutan. Yang kelima, dari pengalaman Anda pribadi, pengiriman buku apakah pernah melebihi dari 2 hari setelah admin memberikan informasi data peminjam kepada asisten? Lalu yang terakhir, berarti sering, ini untuk konfirmasi ulang terkait sering kirimnya itu nggak lebih 2 hari ya, jadi mungkin pengiriman lebih 2 hari itu karena ada hal-hal urgent. Yang berikut kecepatan tim mini library dalam menjalankan tugas. Dari pertanyaan yang diajukan di atas, berikut hasil jawaban yang disampaikan oleh asisten mini library tukar buku berjalan. Yang pertama, kalau bisa secepatnya diusahakan besoknya sudah langsung dikirim. Yang kedua, admin mini library. Yang ketiga, biasanya dari cara susun buku yang berdiri, simpan di tempat yang kering untuk menghindari jamur. Cek kondisi buku sebelum dan setelah dikirim. Yang keempat, konfirmasi ke admin mini library kalau memang ada kerusakan pada buku, nantinya peminjam yang bersangkutan akan diproses sesuai peraturan mini library yang berlaku. Yang kelima, pernah kayaknya. Yang keenam, jarang untuk pengiriman lebih 2 hari. Waktu itu karena mendadak ada urusan keluarga, jadi harus pulang ke kampung. Selanjutnya ada terkait gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan founder dan juga yang kedua, gaya kepemimpinan PIC. Yang pertama, untuk kepemimpinan founder, yaitu demokratis, transformatif, dapat dikatakan demokratif, yaitu ketika terjadi suatu permasalahan terkait pembentukan tata tertib terbaru terkait keterlambatan pengembalian buku, founder ikut serta dalam memberikan masukan terkait permasalahan yang ada. Selain itu, founder juga menyerahkan keputusan akhirnya kepada anggota tim tukar buku berjalan terkait hasil keputusan yang akan diambil nantinya. Selain itu, founder tukar buku berjalan juga memiliki gaya kepemimpinan transformatif. Karena setiap informasi yang dirinya peroleh terkait tukar buku berjalan akan diinformasikan kepada seluruh anggota. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan PIC dari komunitas ini. Kepemimpinan dari PIC itu demokratis, dapat dikatakan demokratis ketika terjadi suatu permasalahan internal, PIC segera menindaklanjuti dan juga mendiskusikan terkait masalah tersebut, seperti permasalahan terkait keterlambatan pengembalian buku. PIC dengan cepat menginformasikan kepada anggota untuk segera didiskusikan untuk mengambil suatu keputusan. Namun sayangnya dari PIC tersebut kurang percaya diri dalam mengambil keputusan sehingga keputusan akhirnya dicetuskan oleh anggota tim tukar buku berjalan terkait hasil keputusan tata tertib yang akan diberlakukan. Yang berikut komunikasi antar tim tukar buku berjalan. Yang pertama, komunikasi atas ke bawah. Dalam komunikasi antar tim tukar buku berjalan, kami telah mengamati permasalahan yang terjadi terkait sanksi yang akan diberikan bagi peminjam.
peminjam buku yang telat mengembalikan buku, dan pengenaan sanksi apabila terjadi kerusakan buku yang fatal. PIC tukar buku berjalan menginformasikan kepada anggota dan meminta untuk melakukan diskusi terkait sanksi-sanksi yang akan diterbitkan serta dikenakan ketika peminjam yang telah mengembalikan buku atau terjadinya kerusakan pada buku yang dipinjam. Dalam sesi diskusi, PIC tukar buku berjalan terbuka secara umum untuk menerima saran dari anggotanya. Selain itu, founder tukar buku berjalan juga ikut serta dalam penyampaian ide terhadap masalah yang terjadi. Yang berikut komunikasi bawah ke atas. Komunikasi tim tukar buku berjalan pada PIC dan founder tukar buku berjalan baik responsif. Tim juga mendiskusikan secara bersama-sama terkait permasalahan sanksi yang akan diterbitkan bagi peminjam buku yang telat mengembalikan buku ataupun merusak buku baik sengaja ataupun tidak sengaja pada buku yang dipinjam. Keaktifan anggota dalam merespon dan menyelesaikan masalah. Dalam melakukan diskusi terkait permasalahan di atas, tentunya ada beberapa anggota yang ikut serta dalam pengambilan keputusan dan tidak sama sekali dalam membantu permasalahan yang ada. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, terdapat 7 anggota tim tukar buku berjalan yang aktif dalam penyampaian masukan dan menyelesaikan permasalahan bersama. Monik di mute. Maaf Bu, tadi jaringan. Saya ulangi, berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, terdapat 7 anggota tim tukar buku berjalan yang aktif dalam penyampaian masukan dan menyelesaikan permasalahan bersama melalui forum diskusi yang dilakukan melalui saluran media WhatsApp Group. Namun terdapat 2 anggota yang tidak ikut serta dalam merespon masalah terkait masalah yang terjadi karena suatu alasan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, orang yang bersangkutan tengah dalam masalah pemulihan sakit. Yang kedua, tidak ikut serta dalam merespon masalah yang terjadi tanpa keterangan. Yang berikut, kemampuan dalam menyampaikan ide atau gagasan. Ide atau gagasan merupakan hasil pemikiran yang kreatif untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ide atau gagasan ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti pengamatan, pengetahuan, pengalaman, imajinasi, atau inspirasi. Pada kegiatan observasi ini, tim tukar buku berjalan mampu menyampaikan ide atau gagasan masing-masing dalam melakukan pemecahan masalah secara bersama. Berikut adalah hasil ide ataupun gagasan yang disampaikan masing-masing anggota terkait sanksi bagi peminjam yang telat mengembalikan buku. Yang pertama, founder memberikan masukan berupa toleransi telat selama 1-2 hari. Tetapi ketika lewat dari 1 minggu dikenakan 10% dari deposit atau 20.000, apabila lewat dari 1 bulan dikenakan 20% dari deposit atau 20.000. Kemampuan dalam menyampaikan ide atau gagasan. Selanjutnya itu PIC tukar buku berjalan memberikan masukan apabila telat 1-7 hari dikenakan perharinya 1.000, namun ketika lebih dari 7 hari deposit 20.000 tidak akan dikembalikan. Anggota divisi desain menyarankan apabila tidak menghubungi admin mini library untuk memperpanjang waktu dan sudah dinyatakan telat, maka deposit tidak dikembalikan kepada peminjam yang bersangkutan. Selanjutnya ada PIC divisi desain menyarankan bahwa hitungan pemungutan dilakukan per minggu seperti 1-7 hari dikenakan nominal sekian dan 8-14 hari dikenakan nominal sekian, tidak memberikan opsi pilihan nominal.
Selanjutnya ada asisten mini library. Menyarankan untuk denda 1-3 hari dipotong 10.000 dari deposit dan 4-7 hari kenakan sepenuhnya dari uang depositnya ini 20.000. Serta harus membayar denda di luar deposit apabila dinyatakan lewat lebih dari waktu yang sudah ditentukan di atas. Selanjutnya ada admin mini library menyarankan dari masukan asisten mini library apabila peminjaman telat mengembalikan lebih dari 7 hari yang sudah ditetapkan akan dikenakan denda tambahan sebesar 10.000. Next. Selanjutnya, kemampuan dalam menyampaikan ide atau gagasan. Adapun ide atau gagasan beberapa anggota terkait sanksi yang akan dikenakan kepada peminjam atas kerusakan buku. Yang pertama, admin mini library menyetujui atas usul yang disampaikan oleh PIC tukar buku berjalan terkait sanksi yang akan dikenakan kepada peminjam atas kerusakan buku dan menyarankan apabila terdapat kerusakan pada buku akan dikenakan biaya di luar deposit. Yang kedua, PIC tukar buku berjalan memperjelas detail sanksi terhadap kerusakan buku, yakni apabila kerusakan yang dialami adalah kecil, maka akan dikenakan biaya di luar deposit, tetapi apabila kerusakan buku sudah dikatakan tidak layak untuk dipinjamkan lagi, sanksi yang dikenakan berupa penggantian buku original baru sesuai judul yang dipinjam. Yang kedua, hasil pemecahan masalah. Masalah terkait sanksi bagi peminjam yang telat mengembalikan buku dapat diselesaikan dengan baik dan disetujui oleh anggota. Dari observasi yang kami lakukan terkait masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh keenam anggota, di atas masukan yang digunakan adalah masukan yang diberikan oleh asisten mini library dan admin mini library sebagai hasil akhir keputusan. Namun untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, admin mini library menginformasikan terkait batas waktu pengembalian hanya 1-5 hari saja. Untuk meminimalisir peminjam buku menyepelekan hak sanksi yang diberikan, masalah terkait sanksi kerusakan buku disetujui oleh anggota tim tanpa adanya penolakan dari yang diusulkan oleh PIC tukar buku dan admin mini library. Ini ada lingkungan kerja. Yang pertama, kemampuan anggota dalam beradaptasi secara kelompok. Anggota tim tukar buku berjalan mampu beradaptasi secara kelompok, mampu mengutarakan pendapatnya masing-masing dan tidak merasa segan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, hubungan atas ke bawah. Hubungan atas ke bawah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan seringnya interaksi antara atasan dengan anggota tim. Selain itu, feedback yang diberikan oleh PIC tukar buku berjalan kepada anggotanya baik dan interaktif. Selanjutnya ada hubungan bawah ke atas. Karena hubungan antara atas dan bawah baik, hubungan ke atas pun juga baik. Kemampuan anggota dan PIC tukar buku berjalan dalam berkomunikasi sangat baik dan interaktif, sehingga kerjasama antar tim dapat terbentuk dengan baik juga. Hal ini dibuktikan dengan adanya rangkaian acara yang dilakukan dan terlaksana dengan baik. Meskipun dalam kegiatan acara tersebut ada masalah-masalah yang perlu diperbaiki, anggota dan PIC tukar buku berjalan senantiasa berdiskusi secara bersama-sama. Next. Selanjutnya ada evaluasi kinerja tim tukar buku berjalan. Evaluasi kinerja ialah kegiatan penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan anggota dan kinerja suatu organisasi. Apakah kinerja suatu organisasi itu meningkat atau justru sebaliknya? Hal ini dapat dinilai melalui kegiatan evaluasi yang dilakukan pada periode tertentu, seperti per bulan ataupun per bulan dan juga per 6 bulan sekali. Pada evaluasi ini terdiri atas yang pertama kehadiran tim dalam kegiatan rapat. Pada kegiatan rapat evaluasi kerja tim yang dilakukan pada hari Minggu 24 November 2024 terkait kehadiran tim, terdapat beberapa anggota yang tidak dapat mengikuti rangkaian evaluasi kerja ini. Yang terdiri dari yang pertama tim desain, terdapat 1 orang yang tidak dapat mengikuti rapat evaluasi, yakni PIC. Kemudian yang kedua ada tim tukar buku 1. Seluruh tim
dua orang ini tidak dapat mengikuti kegiatan rapat evaluasi, yakni terdiri dari PIC dan juga anggota. Lalu yang ketiga ada tim mini library. Terdapat satu orang yang tidak dapat mengikuti rapat evaluasi, yaitu admin mini library. Next. Yang berikut progres pekerjaan. Yang pertama, divisi mini library per 1 sampai 24 November 2024. Yang pertama, jumlah peminjam buku pada bulan November berjumlah 7 peminjam. Yang kedua, buku yang dipinjam pada bulan November berjumlah 12 judul buku. Yang ketiga, durasi peminjam pada bulan November meliputi 2 peminjam dengan masa peminjam 2 minggu dan 5 peminjam dengan masa peminjaman 1 bulan. Yang keempat, kriteria buku yang dipinjam pada bulan November yaitu buku fiksi dipinjam sampai dengan 8 judul buku dan buku non-fiksi dipinjam sampai dengan 4 judul buku. Yang kedua, divisi konten kreator berhasil ikut serta untuk membuat konten terkait lawan pembajakan buku. Yang ketiga, divisi tukar buku on WhatsApp Group. Yang pertama, kegiatan tukar buku on WhatsApp Group atau sponsorship telah dilakukan dengan baik. Yang kedua, kegiatan tukar buku on WhatsApp Group atau partnership telah dilakukan dengan baik. Yang keempat, divisi sosial media. Tim sosial media untuk bulan November ini cukup aktif dalam memposting kegiatan di Instagram, aktif juga dalam berinteraksi langsung dengan pengikut. Yang kelima, divisi desain. Yang pertama, terdapat desain yang belum dikerjakan terkait dari solidaritas terhadap rakyat Palestina. Yang kedua, poster terkait tukar buku pada bulan Desember belum dibuat. Selanjutnya ada permasalahan internal. Yang pertama, divisi mini library, putusan terkait pengalihan kepemilikan peminjam buku dan katalog buku. Yang kedua, ada monitoring persyaratan dalam peminjaman buku, salah satunya terkait follow IG, TBB, dan FBB. Selanjutnya ada keterlambatan pengembalian buku. Lanjut, tukar buku on WhatsApp Group. Yang pertama, TB on WhatsApp Group pertama, sponsor, kebanyakan peserta hanya fokus pada kuis yang diadakan. Selanjutnya ada TB on Work. Kedua, yang berkolaborasi sama partnership agak susah dihubungi. Dari PIC TB on WhatsApp Group harus menghubungi partnership PBS seminggu sebelum TB. Selanjutnya ada divisi konten kreator mini library kurang promosi sehingga minat pinjam buku sangatlah kurang dari katalog yang tersedia. Selanjutnya ada divisi sosial media. 2 orang anggota forum buku berjalan tidak ikut serta dalam repost pengenalan mini library di story Instagram sehingga dianggap kurang mendukung usaha yang sedang dilakukan dalam mengenalkan mini library lebih luas. Yang terakhir ada divisi desain. Sempat terjadi miskomunikasi terkait pengerjaan desain, namun dapat dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik. Next. Yang berikut cara menanggapi masalah. Dari founder tukar buku berjalan sendiri, cara dirinya menanggapi permasalahan yang ada, yakni dengan mendengarkan seluruh pertanyaan PIC dan anggota tim tukar buku berjalan dahulu. Baru dirinya memberikan saran terkait permasalahan yang ada. Sedangkan PIC dan anggota tim tukar buku berjalan cukup aktif dalam berdiskusi terkait pengambilan keputusan pada masalah yang terjadi di atas. Namun ada 2 orang yang pasif pada diskusi tersebut kecuali dirinya menjelaskan bagian job deskripsinya sendiri. Yang berikut cara menyelesaikan masalah. Founder, PIC, dan anggota tim tukar buku berjalan saling mendengarkan, mencari solusi bersama, dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan baik. Namun terdapat satu masalah yang belum bisa diselesaikan langsung pada evaluasi kali ini terkait bagaimana meningkatkan minat orang-orang dalam kegiatan tukar buku yang diadakan oleh komunitas ini, karena permasalahan ini harus memerlukan waktu dan pertimbangan-pertimbangan yang baik.
Hasil Selanjutnya evaluasi kinerja tim tukar buku berjalan. Yang pertama, divisi mini library. Keputusan terkait pengalihan kepemilikan peminjam buku dan katalog buku. Hasilnya itu JIFROM peminjaman dan katalog buku terkait kepemilikan sudah diganti kepemilikan akun yang semula pribadi menjadi kepemilikan akun FBB. Yang kedua ada divisi tukar buku. Berdasarkan observasi pada kegiatan tukar buku pertama dengan sponsorship, kebanyakan peserta hanya fokus pada kuis yang diadakan. Hasilnya yaitu terkait permasalahan ini, keputusan masih ditampung. Untuk usulan berikutnya, apabila ada pemenang lebih baik, divariasikan saja. Pemenangnya ditentukan dari peserta yang benar-benar mengikuti tukar buku. Next. Selanjutnya ada hasil evaluasi kinerja tim tukar buku berjalan pada divisi konten kreator. Mini library kurang promosi, jadi terkait mini library ini akan dipromosikan ulang sehingga minat peminjam buku sangat agar ada peningkatan karena sebelumnya itu sangatlah kurang dari katalog yang tersedia. Hasilnya yang pertama fokus pada konten marketing untuk divisi mini library agar dapat meningkatkan peminjaman buku. Yang kedua, kerjasama dengan anggota tim tukar buku berjalan yang sudah membaca terkait judul-judul yang ada di katalog yang nantinya akan direview oleh tim. Kemudian dari divisi mini library juga akan mendukung dengan memberikan rangkuman terkait kesan dari peminjam buku terkait peminjaman buku yang mereka pinjam di komunitas ini sebagai salah satu pendukung agar dapat meningkatkan peminjaman buku pada komunitas nantinya. Selanjutnya pada divisi sosial media yaitu Instagram terkait pengenalan mini library. Hasilnya itu yang pertama publikasi story terkait pengenalan mini library dengan mention akun anggota tim dan juga anggota tim forum buku berjalan berhasil dilakukan. Yang kedua, untuk meningkatkan pengenalan komunitas tukar buku ini akan mempublikasikan terkait mini library dilakukan secara terus-menerus nantinya. Selanjutnya ada yang kelima divisi desain yaitu sempat terjadi miskomunikasi terkait pengerjaan desain. Namun pada hasilnya dapat diselesaikan dengan baik karena dikoordinasikan ulang kepada rekan tim dan juga PIC ikut serta dalam pembuatan desain tersebut. Menyarankan. Next. Berikutnya analisis hasil observasi. Berdasarkan analisis hasil kegiatan observasi yang observan lakukan pada komunitas tukar buku berjalan kurang lebih selama 1 bulan terkait kegiatan tukar buku bersama sponsorship ataupun partnership dan terkait anggota tim tukar buku berjalan. Observan menemukan hasil analisis terkait kedua hal tersebut, yakni yang pertama kegiatan tukar buku bersama sponsorship ataupun partnership, kegiatan tukar buku bersama partnership, minat dan keaktifan peserta buku terhadap kegiatan tukar buku kali ini sangat rendah dibandingkan kegiatan tukar buku bersama sponsorship. Yang kedua, kinerja anggota tim tukar buku berjalan. Lingkungan kerja komunitas ini sangat interaktif dan sportif. Pemimpin dan anggota dapat bekerja sama secara bersama-sama, saling terbuka, saling memberikan masukan dan menghargai pendapat masing-masing. Pimpinan dan anggota tidak ada yang mendominasi pada sesi diskusi. Mereka berdiskusi secara demokrasi dan keputusan yang diambil berdasarkan persetujuan keseluruhan anggota. Yang berikut pengalaman yang diperoleh dari kegiatan observasi. Pengalaman yang observan diperoleh dari kegiatan observasi yaitu observan bisa mengamati hal-hal kecil yang sebelumnya tidak dianggap, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, berdiskusi, berkomunikasi tanpa kita harus terlibat. Menurut observan ini adalah pengalaman pertama yang bagus. Ketika kita melakukan suatu hal bersama rekan tim, hal tersebut berjalan dengan apa adanya tanpa menyadari hal-hal seperti ini. Namun ketika kita mengamati hal-hal kecil, terdapat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan,
dibandingkan kita hanya berjalan tanpa memperdulikan sesuatu tersebut. Kesimpulan dan saran itu dari kesimpulan ini, observasi merupakan kegiatan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung untuk mengetahui peristiwa yang terjadi untuk membuktikan kebenaran dari suatu peristiwa tersebut. Dalam kegiatan observasi ini, observan mengamati, menganalisis, dan mengetahui kegiatan tukar bukuan WhatsApp Group pada kegiatan pertama dan kedua, serta untuk mengamati dan menganalisa kinerja tim tukar buku berjalan. Sarannya itu masukan dari observan kepada komunitas tukar buku berjalan, yaitu tetap konsisten dalam meningkatkan pengenalan komunitas ini, karena komunitas ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan minat literasi masyarakat Indonesia tanpa harus membeli buku mahal-mahal. Selain itu, pada kegiatan tukar buku diusahakan selalu agar dapat meningkatkan minat peserta dalam kegiatan ini. Demikian presentasi pada kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata pun juga kami mohon maaf. Selamat malam, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mbak Fadila, Mbak Agnes, dan Mbak Adelia ya. Presentasinya lengkap banget nih, panjang nih. Ada sampai 1 jaman ya. Iya, Ibu. Karena Dibacain ada semua. motivasi. Dibacain semua nih. Dari jam 8 sampai jam 21.06. Ya, oke, bagus sekali ini ya. Ibu mau nanya, ini bukunya itu dalam bentuk digital apa buku bener-bener buku hard copy gitu? Fisik, Ibu. Jadi untuk bukunya itu kami ada 87. Nanti kalau misalnya mau pinjam itu menghubungi admin mini library, didata dulu, baru setelah nanti peminjam ini mengirimkan ongkir dan juga deposit, baru bukunya dikirimkan. Oh gitu. Bukunya apa aja itu? Ada banyak. Tadi sesuai yang katalog kami sebutkan sih Ibu, ada non-fiksi, fiksi, kemudian Berapa? Ada 80? 80? ada 87. 87. 87 mah sedikit ya kalau dibilang buat itu. Soalnya juga minatnya agak kurang gitu sih Bu. Dari pengalaman saya pun di situ, peminjam paling dalam 1 bulan itu hanya 10. Itu udah maksimal. Nggak ada biaya, gratis ya? Untuk biaya cuma deposit 20.000. Cuman itu nanti dikembalikan ketika peminjam itu udah mengembalikan buku dalam kondisi baik. Oh ya gratis lah ya intinya, hanya deposit aja. Terus ngirimnya gimana tuh ngirimnya? Ngirimnya pakai ekspedisi Ibu. Pakai ekspedisi ya? Iya. Oh gitu. Itu disesuaikan. Iya ada novel gitu ya? Iya betul. Ya oke dah, terima kasih ya sudah observasi ya, bagus sekali ya presentasinya untuk kelompok Mbak Fadila dan kawan-kawan nih saya kasih nilai A. Oke, terima kasih ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih.